Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau membawakan hadis dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata." Setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia. Ulangi, Rasul bersabda, setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa setiap kita akan dibangkitkan, bahwa nanti setelah kita meninggal dunia akan ada masa di mana kita dibangkitkan kembali dari kubur kita. Dan ini keyakinan kaum muslimin, keyakinan orang-orang yang beriman. Ada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka tidak mengimani ini. Mereka beranggapan bahwa apabila seseorang sudah meninggal dunia, dia sudah selesai, sudah istirahat selama-lamanya, sudah bagaikan tidak ada, sudah kelas. Ini keyakinan orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman, dia meyakini bahwa ketika dia meninggal dunia, dia akan dibangkitkan. Dan meninggal dunia ini hanya meninggalkan saja, jasad saja yang mati. Adapun roh kita maka masih hidup. Kehidupannya sudah berbeda. Kehidupan di alam barzakh. Di sini hadirin, Nabi SAW mengatakan, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Artinya, seseorang ketika nanti di masa pembangkitan akan dibangkitkan kondisinya seperti kondisi dia di saat meninggal dunia. Solehkah dia meninggal dunia di atas ketaatkah atau di atas kemaksiatan? Baikkah dia atau burukkah dia? Seperti itu. Dia dibangkitkan kita seperti baik atau tidak ketika meninggal dunia. Dalam keadaan burukkah ketika meninggal dunia? Kalau seandainya dalam keadaan baik, maka alhamdulillah. Ketika dibangkitkan kita dalam keadaan baik, dan kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika seorang meninggal dunia di atas kemaksiatan, meninggal dunia di atas keburukan, maka seperti itu keburukan yang akan dia dapatkan. Keburukan yang akan dia dapatkan dalam kondisi buruk ketika dia dibangkitkan. Maka ada nanti orang-orang yang ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya, karena ketika di dunia dia mengemis-kemis padahal dia mampu bekerja, ya, dia mengemis-kemis, merendahkan dirinya dengan apa cara mengemis, maka akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak ada daging. Ada juga dalam keadaan miring, mereka yang tidak adil, ya, ketika memiliki beberapa istri tidak adil. Ada juga nanti orang-orang yang memikul apa yang pernah dia curi. Akan ada nanti orang yang memikul sapi, memikul onta yang dia curi. Ada yang memikul tanah yang pernah dia geser patoknya. Bayangkan bagaimana dia kesulitan orang-orang ketika itu. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita juga mendapatkan pelajaran. Hendaknya kita persiapkan kondisi kita nanti sekarang. Kita mau dibangkitkan dalam kondisi seperti apa? Kondisi nyaman kan? Kondisi baik kan? Atau sebaliknya, alhamdulillah. Kita harus apa? Siapkan itu. Para ulama hadirin terakhir, para ulama mengingatkan berdasarkan hadis ini, ar-rajul atau al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Seseorang akan meninggal dunia, seseorang akan meninggal dunia di atas kebiasaannya, sesuai dengan kebiasaannya. Ini pada umumnya. Seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Tukang mabuk, nggak bertobat-tobat, biasanya seperti itu. Meninggal dunia dalam keadaan mabuk. Orang yang berzina tidak bertobat-tobat, maka bisa jadi dia meninggal di saat berzina. Orang yang mencuri, maling,
merampok, tidak juga bertobat kepada Allah, maka biasanya meninggal dunia di saat mencuri, digebukin atau yang lainnya. Maka hadirin yang makan oleh Allah, kita memiliki kebiasaan yang baik. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencabut nyawa kita dalam kondisi yang baik, memiliki kebiasaan yang baik. Kita berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk dengan harapan di saat malaikat maut datang ingin mencabut nyawa kita dalam kondisi atau dalam melakukan ketaatan atau kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang selalu di atas kebaikan. Kalaupun tergelincir, kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.